I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Fatahila SH MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang berbahagia. Baiklah, di sini saya Febrilia Intan Saputri, perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Cindy Dwi Pratiwi, Devi Damayani, Indi Dwi Astuti, dan Arum Pramulya Anggraini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia dalam Menangkal Budaya Asing di Era Globalisasi. Baiklah, langsung saja saya di sini akan menjelaskan apa itu nasionalisme. Jadi nasionalisme adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Jadi di sini saya mengambil contoh, di saat kita sedang melakukan upacara bendera, banyak sekali siswa dan siswi yang tidak mengikuti upacara tersebut dengan hikmat. Mereka sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Nah, di situ kita bisa ambil contoh bahwa saat ini banyak sekali permasalahan bangsa Indonesia di kalangan generasi muda, yaitu memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di era globalisasi. Next. Nah, di sini ada cara mempertahankan kebudayaan Indonesia agar tidak terpengaruh oleh kebudayaan asing yang bersifat negatif. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Jadi di sini contohnya itu seperti kita mencintai produk dalam negeri, kemudian kita melestarikan budaya Indonesia dan lain sebagainya. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Di sini kita bisa merealisasikannya dengan cara kita menghormati antar manusia, kemudian kita tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Kita bisa merealisasikan itu dengan cara kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma agama. Yang keempat, selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa memfilter kebudayaan asing yang berdampak negatif untuk bangsa kita atau untuk diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara tidak meniru kebudayaan asing yang memberi dampak negatif untuk diri kita. Contohnya seperti minum minuman keras, kemudian mentato, dan lain sebagainya. Yang kelima, memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa agar tidak luntur. Bagaimana cara kita memperkuat dan mempertahankan jati diri kita? Dengan cara menanamkan dan merealisasikan nilai-nilai sila Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya menghargai kebebasan beragama, kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Next. Pandangan tentang nasionalisme Indonesia di era globalisasi. Nasionalisme adalah masalah yang pokok bagi sebuah negara, terlebih jika negara tersebut memiliki karakter prasejarah yang sangat melekat. Jadi di sini semangat nasionalisme itu sangat penting karena semangat nasionalisme akan membantu kita untuk meminimalisir dampak negatif yang ada di era globalisasi saat ini. Nah, jadi semangat nasionalisme juga sangat berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu termasuk bentuk perwujudan rasa cinta, kemudian rasa bangga dan penghormatan kepada negara itu, bangsa itu sendiri. Bagaimana sih cara untuk meningkatkan nasionalisme di era globalisasi saat ini? Kita bisa meningkatkannya dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga bisa mengenalkan kembali identitas bangsa Indonesia, contohnya seperti budaya lokal dan lain sebagainya. Next.
Perubahan tata nilai dan sikap akibat melunturnya sikap nasionalisme. Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula tidak menggunakan akal pikiran menjadi menggunakan akal pikiran. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Di sini contoh dari sikap masyarakat yang semula tidak menggunakan akal pikiran menjadi menggunakan akal pikiran itu contohnya seperti dulu di zaman dahulu pola pikir masyarakat di desa, jika ada yang ingin melahirkan mereka menggunakan jasa dukun beranak. Nah, seiring berjalannya waktu dengan teknologi yang semakin canggih, sekarang masyarakat lebih memilih jasa bidan untuk melahirkan gitu. Jadi masyarakat sekarang berpikir bahwa melahirkan menggunakan jasa bidan itu lebih aman dibandingkan menggunakan jasa dukun beranak. Next. Dampak negatif berkembangnya ilmu teknologi di industri yang memproduksi alat komunikasi dan transportasi, diantaranya yang pertama pola hidup konsumtif. Jadi di sini pola hidup konsumtif itu di mana seseorang itu berlebihan dalam membeli barang atau jasa dan mengakibatkan pemborosan, dan mereka lebih mengutamakan keinginannya dibandingkan kebutuhannya. Seperti contohnya kita sering membeli baju yang kita lakukan terus-menerus tanpa kita merasa cukup. Itu kan bisa menyebabkan pemborosan untuk diri kita. Nah, itu termasuk pola hidup yang konsumtif. Yang kedua, sikap individualistik. Nah, di sini sikap individualistik itu adalah sikap yang mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan orang-orang yang di sekitarnya gitu. Seperti contohnya itu kita merasa hebat, kemudian kita merasa paling bisa, dan kita tidak merasa membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, gaya hidup kebarat-baratan. Nah, gaya hidup kebarat-baratan itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita meniru gaya hidup bangsa asing yang berdampak negatif seperti mentato, kemudian mewarnai rambut, dan minum minuman keras, dan lain sebagainya. Next. Kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu yang lain. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Jadi di sini tuh, jika dalam suatu masyarakat hanya satu atau dua orang yang dapat mengikuti arus modernisasi atau globalisasi, maka akan ada ketidakseimbangan masyarakat di daerah tersebut. Next. Kesimpulan, budaya Barat bagi bangsa Indonesia dapat berpengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari apabila bangsa Indonesia mampu memilih dan menyaring budaya Barat yang baik. Begitu pula sebaliknya, budaya Barat dapat berpengaruh negatif jika bangsa Indonesia memilih dan mengikuti budaya Barat yang kurang baik. Demikianlah presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.